Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini edisi spesial hari ini Bang ya. Ya. Khusus kita untuk Khusus timnas kita, bahas timnas. Timnas. Karena ini malam ini ya dua pertandingan beruntun nih. dari sore ya, dari lagi Piala Dunia Piala Dunia U17 itu jam 9 jam 7. Jam 7. Dilanjutkan nanti pra Piala Dunia jam 9 lewat lah kira-kira. Di Irak ya. 21.45 ya, jam 10 berarti. Ya. Sebelum kita ke lawan apa nih kita? Terakhir lawan Maroko. Nah, gimana Bang kemarin waktu lawan apa Panama itu? ya. Panamas. Gimana itu? Panama. Ini bukan bertanda kan kayak baju hitam-hitam berdua nih. Iya, makanya kayak lagu apa nih? Tandang. Tandang Tim ya? tandang. Oh, ini kan yang di Irak, tandang. Yang di sini kan enggak. Tandang kan? juga. Iya, sebagai tuan rumah kan Maroko nih. Maroko Makanya ya? Maroko yang pakai baju Kita merah pakai kayak baju merah ya. Kita pakai baju putih. Putih apa hitam? Putih. Putih Nggak ya. tahu, Putih. kayaknya hitam keren ya. Baju Cuman hitam. gelap sama Gelap. gelap. Iya. Nggak boleh Maroko kan, mesti merah ada kan? terang. Oh iya, Maroko Maroko merah. merah. Jadi gimana Bang, waktu lawan Panama kemarin? Seperti di pertandingan pertama sama Ekuador. Jadi malah kayaknya lebih bagus sedikit yang melawan Ekuador ya. Belum ada perubahan signifikan pada permainan timnas secara keseluruhan. Salah passing masih banyak. Banyak kali pun. Salah passing banyak. Bola dipotong lawan masih sangat banyak. Kemudian umpan-umpan nggak jelas juga masih banyak. Umpan-umpan crossing ke depan, lambung ke depan. Padahal belum ada yang siap Belum untuk siap menerima ya. untuk menerima itu. Akhirnya lepas bolanya, dan satu lagi juga dribbling Banyak. terlalu banyak gitu, show off gitu. Ada beberapa pemain memang bagus secara dribbling ya, tapi Abis itu mati bola. mati sendiri gitu. Enggak. Begitu di press hilang. Hilang. Nah, yang herannya memang nunggu didatangi rata-rata pemain kita kan. Nah, iya. Iyalah Nah itu kemarin. dia Bima Sakti ini kurang itunya, harusnya dipikirkan kalau misalnya kita diserang habis ini bolanya kemana gitu. Harusnya dia mikirkan gitu kan. Ini kan dapat bola cuma arahkan kakak depan udah hilang mati Iya. kanan kiri. Afrizal kirinya nggak ada, udah turun ke bawah. terlalu show off, ya? Afrizal terlalu jauh ke kiri dan dia terlalu banyak show off. Memang bagus satu orang bisa dilewati, tapi setelah bisa melewati orang pertama, dia mau melewati orang kedua. Lewat orang kedua dia mau orang ketiga gitu. Nah waktu pas lawan Panama udah ditempel juga Sudah sama ditempel. pelatihnya, bilang ini jangan kasih. Ini jangan dikasih ruang karena melawan Ekuador dia yang memporak-porandakan ini kan. Nah, yang keempat apa kelima ya? Yang keempat stamina tetap. Stamina juga ya. Stamina itu belum ada perubahan, dan memang rasa-rasanya tidak mungkin untuk mengubah stamina itu memperbaiki secara signifikan dari tiba-tiba secara langsung. instan dari Benar. pertandingan. Seharusnya makin melemah kan. Bima Sakti itu semalam melakukan kayak siasat lah untuk menjaga stamina ini. Dia tidak terlalu pressing pemainnya. Pemain Indonesia tidak terlalu pressing. Iya, Berbeda nunggu dibanding aja. berbeda dibanding ketika melawan Ekuador kan. Di atas 5 menit ke 1 sampai ke 6 itu agak kacau. Menit ke 6 sampai ke atas ya sekitar sampai habis babak pertama itu pressingnya kuat. Pressing terus. Babak kedua habis. Kemarin tidak. Kemarin pressingnya agak ditahan sehingga bisa tahan agak lama. Itu menit-menit ke 70, 80 itu masih ada sedikit tenaga pemain Indonesia, masih ada sedikit. Tapi kayaknya nggak cukup. Nggak cukup ya. Nggak cukup sebenarnya. Ya lagi-lagi Panama itu seperti Ekuador di pertandingan pertama agak kurang beruntung juga ya. Banyak peluang. Kalau lihat lawan nanti misalnya Maroko, Jepang itu bisa habis juga kita kalau cuma 75 menit bertahan. Ya aku kemarin lihat dengan awal, ya ini bom waktu nih. Nah, megang bola pun payah. Banyak bola payah. Nah, Cuman terakhir ada peluang satu sayang kali itu kalau Iya, kuat iya, iya. tadi Iya, shootingnya itu. Iya. si Hanif. Hanif. Placing gini. Yang dapat Umpan dari si Kakak. Kakak. Emang lah, tapi ya masih bersyukur juga kita bisa Masih nahan bersyukur ya. bisa dapat 1 poin ya. Satu, kalau menurutku agak dibilang keberuntungan tidak, tapi Ya setidaknya lebih bagus lah daripada New Caledonia. Kalah lagi. 19 kebobolan gol dia. Berarti semalam kalah 9-0. Kalah 10. Semalam 9-0 lawan Brazil. Aduh, cocoknya masuk grup Indonesia. Harusnya masuk ke Indonesia. Itu cocok. Lawan Indonesia cocok gitu. Salah di tangan yang ngambil ini. Salah tangan ngambil.
ambil Panama. Ekuador. Nah, Maroko. iya, Namanya memang nggak terlalu besar, cuman pas bermain cuma pemainnya bagus di masih grup. 16 tahun aja udah ada bertato-tato lah yang gini. Banyak bertato kulit ini di sini. Jangan curi umur itu. Enggak ya? Enggak, kayaknya pemain Iran yang curi umur, Bang. Mukanya tuh nggak nggak ada mukanya yang imut-imut sekalipun. Kalau ini masih ada ya. Iya, ini masih Masalahnya, ada. masalahnya. Ya walaupun bertato mukanya imut kan, Iya, nampak masih kelihatan, ketat gitu. kan. Mau puber-pubernya Iya. kelihatan. Kalau Iran asli semua jenggot, ininya udah gede-gede semua. Curi umur. Cuma kayak kalah dia, Iran itu. cuma kalah dia. Cuman kemarin. kalah dia kena comeback lawan Inggris. Lawan Inggris. Sama Inggris? Sama apa dia menang lah Sama Brazil ya kan. Dia yang meng-comeback kan. Semalam dia yang kena Kena comeback. comeback. Tapi bisa lolos nih Iran nih. Karena lawan terakhir kalah dunia kan. Iya, Iyalah. itu lagi. Ya tinggal Inggris sama Brazil. Sama nih, Brazil bener-bener. mati-matian. Tapi bisa Iya. tiga terbaik. Tiga Cuma terbaik. peringkat tiga terbaik itu bisa masuk dan itu mengancam Indonesia kan. Nah, iya. Indonesia ini sekarang udah keluar dari klasemen peringkat 3 udah keluar Indonesia. Iya, masuk udah lagi. nggak masuk lagi kan. Makanya Indonesia itu Pak, kalaupun seri dia sangat berat untuk ini harus menang nih lawan Harus, lawan Maroko. Lawan Maroko Karena Brazil semalam. udah menang. Oh, yang lawan Maroko semalam ya? Ya, Kemarin ya. lawan Maroko dia harus menang karena kalau seri dia sangat riskan untuk bisa dapat Nggak peringkat lolos juga keempat. pun kayaknya. Nggak bisa lolos itu. Karena yang saingannya kalau misalnya pun apa Brazil misalnya Brazil kan kalau sekarang apa, sudah ada 3 poin kan. poin. Nanti main lawan Jepang Inggris ada dia 3. paling tidak dia main seri mungkin lawan Inggris dua-duanya lolos itu. Iya. Ya kan? Iran kan lawan Kaledonia bisa nilai 6 dia. bisa. Nilai 6. Bisa jadi tiga tim tuh lolos semua. Lolos tuh. tiga-tiganya nih. Siap-siap lah kali ini lu bunggul lagi nih. Gol lagi. Ya paling tidak 5 gol lolos itu dari Lolos. Iran tuh. Mm-mm. Bisa masuk tuh 5 gol. Nah, Berarti ini hidup mati dan hidup mati harus menang. harus menang ya. Tapi gimana menurut Abang Maroko kemarin? Kok halus sekali lawan Ekuador? Iya, Maroko itu tidak seheboh yang Kita pikirkan kita malah. bayangkan ya kan, kita pikirkan kan, karena pemain Maroko ini kan banyak main di Eropa ya, banyak sekali main di Eropa, hampir berapa ya 13 orang kayaknya itu main di Eropa semua, dan klub-klubnya pun bagus-bagus. Ada yang main di Mainz, ada yang di Eintracht Frankfurt, ada yang di PSG, ada yang di Ajax, ada yang di Ajax? iya Le Havre ya kan. Terus ada main di Liga Belanda, Liga Spanyol, ada semua. Main semua mereka. Tapi ketika main sama Ekuador, kok mainnya agak Iya. Halus ya. halus kalau Atau mungkin Ekuadornya kali masih awal-awal. Ekuadornya yang barangkali ini sudah mendapat polanya ketika main sama ini. Ketika main sama Indonesia mungkin masih buta, pemainnya masih ya. baru melakukan penyesuaian iklim, penyesuaian lapangan, masih Ya, sedikit dapat supporter grogi lagi, dan ya. sebagainya kan. Karena bermain mungkin dengan supporter segini banyak, mungkin mereka baru mengalami kala itu ya kan. Ya, mungkin ketika main di negaranya kan negara besar sepak bola kan. Tapi seniornya saja mungkin yang ditonton kan. Anak-anak kayak gini nggak ditonton. Ketika main, kok banyak kali penonton nih ya. Mungkin agak inilah. Iya, pasti ada tuh kan biasa. nervous. Jangan kan itu pemain kita aja pun kadang nervous Pemain juga, kita salah-salah juga. passingnya kan. Ketika ngelawan Maroko nggak ada penonton, Nggak ada ini dia penonton, lepas. lepas Nah, ya kan. mainnya. Akhirnya keluar semua kemampuannya. Nah, kita harapkan juga ini Ham. Ketika ngelawan Maroko nanti, Maroko mengalami hal yang sama seperti dialami Ekuador dan Panama kan. Agak tertekan dia dengan penonton Indonesia, dan pastinya ini pasti lebih banyak nih jumlah penontonnya. Ya, yang terakhir kan. Ya, karena mungkin nggak disangka ya Indonesia akan punya peluang untuk lolos. Lolos, ya, betul. Ekspektasi awal kan, Sudahlah. ya sudahlah ya kan. Paling nggak jangan banyak-banyak kali Banyak golnya. kali. Iya. Ya, ternyata Jangan bisa kebobolan. ya, ternyata kita Kali bisa dunia dapat baru 2 lagi. poin kan. Benar. Dan ini yang terbaik dari 2 penyelenggaraan terakhir Piala Dunia U17. Tuan rumah. Tuan rumah Uni Emirat Arab jadi tuan rumah, kemudian India jadi tuan rumah, dan mereka nggak dapat poin sama sekali. India kayaknya Kalah bahkan terus ya. kalah terus. India bahkan kayaknya nggak bisa mencetak gol atau bagaimana ya. Nah, Indonesia bisa mencetak gol, bisa meraih poin, dan ini berpeluang untuk lolos gitu. Kalau andai kata ini menang, juara grup loh. Juara grup. Iya Juara kan? grup ya kan? Juara grup Naik kalau ke nama menang. ASEAN juga ini. Iya, karena ASEAN nggak ada yang masuk kan? Ada. Nggak ada yang masuk. Bahkan Asia kan terancam juga nih, kecuali Iran lah ya.
Yang pasti lolos kayaknya Iran nih. Pasti lolos. Iya, Kalau Lolos lawan Indonesia. Iran udah Gol pasti lepas menang lolos itu. Iya. Pemainnya aja Korea Selatan kayaknya Korea Selatan Korea agak Selatan berat. pun agak berat juga agak ini. berat lolos. Jepang pun Dia kurasa lawan masuk, Bang. Prancis. Jepang soalnya. bisa masuk. Jepang kayaknya. karena bisa juara 3 terbaik juga kan. Iya, Karena sepertinya poin 3 dia. Dia ada 3 kan. sepertinya Jepang kemungkinan bisa. Jadi ada 3 kemungkinan ASEAN ya. Indonesia, Iran yang paling besar peluang, kemudian Jepang dan Indonesia. Nah, makanya ini tiba-tiba kita merasa ini ada peluang. Akhirnya ada histeria di situ kan, ada euforia. Wah, ayo kita dukung rame-rame nih katanya. Kalau bisa kasih teror sama pemain Maroko ya kan. Tapi Maroko Nah, toh Maroko ternyata tidak jago-jago kali gitu, ya, nggak jago-jago sebayang kali gitu. Kita pikir wah ini. Nggak apa kalau dibilang ya, nggak se-dream team yang dibayangkan gitu. Apalagi waktu pertandingan pertama ngantam apa kan, ngantam 2-0 Panama. Oh, ini tanda-tanda bakalan juara grup juga nih, bakal nggak terkalahkan. Rupanya kalah Ternyata juga. kalah dia lawan Ekuador kan. Wow. Berarti Ekuador selama ini yang kuat. Ekuador yang kuat, dan yang kuat itu bisa ditahan Indonesia walaupun sempat parkir bus, ya kan? Bukan bus kan. lagi. Parkir pesawat lah Pesawat di injury time babak kedua itu udah parkir pesawat itu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau apa Bang? Kalau strategi masih tetap sama juga ya. Kayaknya Yang Bima pertama, Sakti itu kedua, ya. akan tetap dengan strategi nekatnya. Kalau menurutku itu strategi nekat tuh 4-3-3 main. Tetap juga 4-3-3. Ya, udah kepalang basah kan. Betul. 4-3-3 kalau bisa dibilang berfungsi bagus ketika melawan tim sekelas Ekuador dan bisa melawan Panama. Kenapa nggak dilanjutkan aja pas lawan ini kan? Tapi kan ada masuknya Amar kemarin kan babak kedua masuk kan? Amar babak kedua masuk, dan ketika itu masuk babak kedua permainan Indonesia lebih stabil. Ya, lebih berubah total. Berubah total. Walaupun tidak kalau dibilang dia kan memang bukan tipikal pemain yang melarikan bola melewati 1, 2, 3 pemain, nggak ada. Berbeda sama siapa tuh namanya? Jibidan. Jidabin. Bukan Jidabin. Afrizal. Rizky Afrizal. Agak berbeda dia cara mainnya. Nah, tapi dengan masuknya dia itu game plan Indonesia itu berubah, lebih rapi lah, sedikit lebih rapi. Gitu. Jadi mau jemput bola kan? Mau betul-betul playmaker apalah. Iya. Jidabin ini sebenarnya playmakernya, hanya saja secara kualitas oke, individu, tapi visi bermainnya tuh agak nggak jelas. Nampak kalau menurutku, nampak. Kadang dia bagus, kasih bisa membaca game plan dengan bagus, tapi di sisi lain kadang-kadang ngawur gitu. Error passingnya kadang. Udah terdesak, buang aja. Bola yang harusnya bola pendek dikasih bola panjang, panjang. bola yang harusnya bola lurus, terobosan dikasihnya umpan lambung. Jadi kayaknya belum bisa kalau dibilang ya, belum bisa memutuskan mana yang harus dilakukan di lapangan gitu. Tapi mungkin dengan duetnya sama si Amar ini mungkin ada perubahan lah. Kalau Amar dimainkan di babak pertama. Iya. Atau mungkin kalau berani si Bima Sakti, Wilber Jardim agak jadikan sayap kanan aja kalau nggak. Karena umpannya bagus juga, soalnya kan asisnya bagus. Dia kalau misalnya dipasang bek kanan kayaknya ngelewatin satu gitu kayaknya masuk ke dalam bisa. Cuman kalau misalnya dipasang agak ke depan ini lebih ada peluang untuk asisnya, ngopernya, menyerangnya itu ada. Atau mungkin lah bisa jadi Bima Sakti beranilah dia merubah formasi, jangan di situ aja jadi bek kanan, karena kan Wilber Jardim bagus dia umpan-umpannya, dan bertaruh Jardim pun bagus, makanya sisi kanan Indonesia itu termasuk aman. Nah, makanya itu kalau si Afrizal kan di kiri, yang kanannya ini agak kurang kan. Iya, benar. Makanya mungkin cocok kalau berani Bima Sakti pasangkan aja Wilber agak ke depan. Tapi naik turun. Naik turun kayak ala-ala itu kuning ya. Asnawi. Tapi kayaknya nggak senekat itu sih Bima Sakti. Menurutku dia akan bakal tetap formasi. Iya, formasinya ini formasi aja. ala-ala Indra Sapri 4-3-3 nih. Iya. Toh dia mengambil pemain kan nggak berani juga. Sekian banyak pemain yang diseleksi, yang dibawa ya anggotanya yang lama juga kan. Nah, ini dia melihat ini bisa winning team nih katanya. Winning team yang kita paling mungkin pergantian itu Amar lah masuk kalau menurut paling aku. tengah lah dibongkar itunya aja. Dibongkarnya di tengah itu Amar Birkit masuk, tapi nggak tahulah karena kalau menurutku di babak kedua itu
setelah masuknya Amar Birkic ini, walaupun tidak ada apa ya kalau dibilang ya, tidak terlalu kejutan, sengatan tuh nggak ada lagi, memang nggak seperti itu ya. Lebih flat mainnya, cuma lebih teratur gitu. Rapi gitu mainnya. Terpola gitu mainnya. Nggak ada tusukan-tusukan tajam yang buat yang nggak jelas itu. membuat kita gregetan, itu nggak ada lagi ya kan. Bodoh kali, nggak ada yang Nggak ada, gitu. flat aja mainnya, tapi enak. Udah agak lumayan lah. Nah, nggak tahu apakah Bima Sakti juga sependapat dengan itu, kita nggak tahu. Tapi kayaknya kalau di kiper di bawah, di tengah itu masih sama. Kipernya bagus. Kipernya bagus. Kalau kiper ya kiper bagus. Sama kapten siapa? Iqbal. Wijangge. Iqbal yang orang mana itu, Bang? Papua. Timur lah pokoknya, orang Timur lah. Papua kayaknya. Itu jadi mentor bagus itu ya. Dia membuat kesalahan, ini secara mental bagus Iqbal. Dia membuat kesalahan ketika melawan Panama, itu kan berawal dari kesalahan dia tuh ya. Gol Panama itu berawal dari kesalahan dia, tapi mentalnya nggak runtuh. Nggak runtuh. Masih tetap bagus, masih bisa menyemangati kawan-kawan yang lain. Iqbal kayaknya pas. Iqbal ya. Kalau formasi Bang masih sama? Formasi sama kalau menurutku, 4-3-3 masih. 4-3-3, kiper tetap Kiper Ikram ya. Ikram, Ikatan Remaja Masjid. Ikatan Remaja Masjid kata Pak Di. Pak Di kan Ikatan Remaja Masjid katanya. Udah dapat aja dia singkatannya. Iya. Ikram Al-Ghifari, kemudian back. Kalau aku Bima Sakti masih tetap tidak berani untuk Berubah ya. menyorongkan Wilber Jardim ke depan. Kayak Sintayong gitu ya kan. Tiba-tiba ada kejutan gitu. Tahu-tahu Sandy Walsh main di tengah. Nggak bisa di luar tengah gitu. Nggak berani dia. Ada buat ini dia. Kayaknya nggak berani tuh Bima Sakti. Masih Jardim di kanan, kemudian siapa tuh? Iqbal. Mana kirinya? Tengah itu Iqbal. Kemudian Iqbal. satu lagi tuh siapa namanya? Habil. Yang tinggi. Ini Habil tuh di kiri. Habil yang ujung kan kiri Iya, kan? nomor 14 lah, lupa aku namanya. Siapa ya? Nah itulah. Pokoknya nomor 14. Nomor 14 ya. Nomor 14. Ih, namanya familiar kok bisa tiba-tiba lupa ya. Nah, itu kemudian di gelandang itu ada Vigo ya. Vigo dan Jidabin. Sama Keviatur Rizky. Jidabin ini sayang nih, bagus anak ini, tapi kadang-kadang ngawur gitu loh. Kadang-kadang masuk angin gitu. Bagus, penguasaan bolanya bagus kan. Ketika ditekan lawan itu dia masih bisa dia. enak dia tuh, bolanya, dia tahu bola dia tuh bagus, tutup bolanya bagus, umpan sana umpan sini. Tapi ketika dia build up serangan, ya kadang-kadang ngawur dia. Maksudnya dia oper mana? Kalau Aprizal terlalu nanti dioper ke sana, nanti dibilang cepat kali ke sana, balik dulu. Jadi tergantung dia sebenarnya, tergantung pelatih. Ketika lewat, misalnya lewatin mau ke depan, nanti dibilang terlalu cepat kali, sabar dulu, main dulu ke tengah. Nanti terlalu umpan ke depan, nanti Aprizal hilang bolanya itu. Kadang dia orang tuh mau menguasain bola dulu kayaknya, apa menurut si Bima Sakti ini. Tim ini sebenarnya belum duduk kalau menurut saya, belum duduk karena masih ya mungkin tim ini tim lamanya Bima Sakti, tapi ketika ini disatukan itu belum sampai setahun lah, belum sampai ya. 6 bulan belum sampai kalau menurutku kayaknya. Belum ya. Kemarin aja tinggal 34 bulan itu seleksi. Agustus kan? Agustus kan udah mulai seleksi kan? Mulai seleksi. Ya, berarti belum sampai. Maksudnya tim ini masih diracik masih ini, dan tiba-tiba harus main di Piala Dunia. Pentas kejuaraan paling terbesar. tertinggi. Menurutku ini hasilnya udah sangat luar biasa. Walaupun kita melihatnya nggak enak gitu loh. Kalau kita nonton kayaknya penuh dengan aduh bisa nyerang terus. Jarang aku ngomong marah-marah bodoh, jarang ngomong itu Bang lagi. Ini nengoknya itu bodoh kan lapetnya gitu. Aku nonton sendiri. Maksudnya nyerang walaupun gak golnya, nyerang minimal ada lah nonton semangat gitu. Nah, ini kita diserang bingung, berharap mau balik, serangan balik hilang. Dapat bola paling lama berapa detik hilang, dapat bola paling lama depresi hilang. Kan gitu kemarin pertama. Selalu kayak gitu. Tapi ya minimal dengan seperti ini ya bisa dapat 20 itu udah keren kalau menurutku. Cuman yang teruji mental orang ini, Bang. mentalnya bagus. Mentalnya bagus. Kebobolan bisa ini. Ya, mentalnya sudah bagus nih. Kayaknya ada juru apa ya,
dakwahnya. Itulah sering. Kayaknya Bima Sakti Di sendiri Bima kan. Sakti kan sering sholat berjamaah. Habis itu minum pun lihatlah perhatikan, minum semua duduk. Iya. Minum semua jongkok. Dikasih tahu attitude-nya Iya. kan. Attitude-nya. Mau pemain turunan, mau enggak semua jongkok. Hebat juga Bima sendiri bisa sampai doktrinkan segitunya. Doktrin, ya, secara mental, secara semangat, oke, tim ini. Hanya saja masih wajar kalau menurutku wajar dengan tim yang baru dibentuk seperti ini dan anak-anak yang masih sangat muda seperti ini. Tapi paling tidak dari sini sudah dapat banyak bibit banyak bibit untuk tim senior ya. Paling tidak untuk tim U20 dulu lah. U20 23 itu kayak kiper bisa, kemudian Wilber Jardim bisa, kemudian Iqbal mungkin oke. Zidane masih oke. Kalau menurutku si siapa tuh Afrizal masih bisa walaupun asal dia mengurangi egonya. Arkan Kakak bisa. Nah, itu banyak bisa sama pemain bisa yang diambil. Damanik itu sayang kalau ada tadi Chow itu Damanik, ya. menurut informasi dari PSSI bisa kita sempat dapatkan ya, itu naturalisasinya akan tetap jalan dan berbarengan sama yang tiga ini kan Hapner, Jay Ises, Nathan Cho dan Chow Damanik. Sudah dilanjutkan ya? Iya, dilanjutkan dan dia diproyeksi nanti untuk Piala Asia U20. Nah, jadi yang U20 dia akan diproyeksikan ke situ. Ya? Mungkin saja si Jardim juga akan masuk ke situ karena ketika tahun depan mereka sudah 18 tahun kan. Udah 18, jadi bisalah dimasukkan ke sana. Seperti waktu itu si Marcelino kan. Ya. Marcelino di U20 dia masih 17 tahun waktu itu. Nah, kayaknya jadi, kalau dari Indonesia kira-kira lolos nggak nih? Kalau pilih ngaku lolos, tak kenapa nih? Ini kita belum apa nih? Apanya? Maroko. Line up Indonesia tadi masih sampai tengah depan Jaki. Sultan Jaki. Aduh, jadi lupa. Tandemnya Iqbal, Sultan Jaki. Di tengah itu tetap ya Jidabin, kemudian Kafiatur Rizky dan Denis ya. Vigo Denis. Di depan itu aku masukkan Amar Birkit salah satu di kanan kayaknya. Di kiri tetap si Afrizal ya. dan di tengah tetap Arkan Kakak pasti Ya, Kakak belum terganti kan belum ada diganti ya? Belum pernah main 90 menit terus. Dia walaupun tidak 80 menit dia main ya. Iya, walaupun dia tidak tidak memberikan, anak ini bisa fighting sendiri di depan. Ingat yang waktu si Hanif ya. Hanif nendang terlalu pelan itu kan dari kerja keras dia motong bola, taruh bawa ke kiri, agak dribbling, tarik ke tengah. Dia punya kepercayaan diri untuk itu, punya kecepatan dan punya kekuatan juga untuk laga cas body. Kayaknya hanya dia satu-satunya di tim ini yang kalau cas body bisa menang. Masih agak bertahan gitu, nggak goyang. Bisa menang. Yang lain kalau cas body jatuh semua loh. Afrizal tutup sedikit aja jatuh. Iya. Makanya itu mungkin Bima Sakti bisa memandang ini ya. Jangan diarahkan untuk supaya lawan sampai untuk cas body. Karena kalau cas body pasti kalah kita. Jauh lah. Ya itu Bang, karena pemain kita selalu menunggu kalau aku perhatikan. Nunggu didatangi orang ya, datangin baru bereaksi gitu. Harusnya enggak. Itu mungkin ada down mungkin orang ini lawannya agak kulit ini gitu kali ya. Itu masih ada rasa down-downnya nih. Jumpa pertama kali nengok tim dari Amerika Latin misalnya gitu. Waktu Ekuador mana ya? Kalau Maroko cuma pemain Maroko masih sama itu. Maroko pelatihnya siapa ini? Siapa nama pelatihnya tuh? Maroko ini ada banyak sekali pemain pemain luar nih. Kayaknya ada ini catatanku ya. Aku nengok contekan lah. Ada Yasir El Aisati Ayak. Kemudian ada Nourel El Hanak PSG. Kemudian di tengah ada Ayub Caikon Eintracht Frankfurt. Imran Najih Volendam ini Liga Belanda. Kemudian Adam Bovandar ini Juventus. Penyerangnya ada Anas
Alawi. Itu Mainz. Kemudian Muhammad Hamoni, Le Havre. Ini kayaknya gimana spellingnya bacakan ya, pokoknya Le Harpe lah tulisannya, Liga Prancis nih ya, Le Havre. Kemudian ada Zakaria Ozan, itu Ajax Amsterdam. Semua pemain Bagus top pemain ini. semua kan. Nah, satu-satunya pemain lokal ini kayaknya kiper nih, Tara Ben Hozil sama Ada Ben Hozil. kaptennya Abdelhamid Al-Budal. Itu dari Mohamed 6. Muhammad 6. Dari Arab ini ya. Iya, sama Smail Bakti itu dari FAI Rabat. Nah, tuh yang lainnya semua pemain Pemain luar semua. abroad. Ya, semua pemain abroad mereka. Hanya saja memang kenapa ya ketika melawan dengan kualitas seperti ini, materi seperti ini, ketika melawan Ekuador mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Itu agak heran ya. Gak bergerak kemarin tuh Nggak kan. bergerak. Nggak bergerak. Ya, Dan cenderung emosi pun mainnya. ya, mungkin Bima Sakti bisa mempelajari inilah. Bima Sakti sudah bilang Pasti, kan, kayaknya kita udah sudah nonton mempelajari ini 2 video permainan Maroko. Ini ada waktu 2 hari. Gak tidur kita katanya. Hari Selasa itu. Hari Selasa dibilangnya. Waktu itu. Jangan ke wajah pemain Nggak tidur kami. Iya, makanya Pak Tukiman aja yang nggak tidur. Iya, Pemain sudah sudah nggak tidur. Begadang gitu kayak. Jangan tidurnya luar biasa kan nggak tidur. Pak Tukiman ajak itu apa Mayor biasa nggak tidur itu Mayor memang. udah pakai gini katanya semalam. Banyak kali gaya. Ini udah pakai Begitu AT. sering Ada ya Iya. hati. Iya, iya. Bajunya bagus itu. Nanti kita minta ya. Nanti bajunya dipakainya. Baju training itu. Iya. Udah kita WA kemarin nggak dibalas ya. Tahu dia tengoknya mau gimana mau minta aja nih. Ya ajak Mayor apa untuk Nggak begadang ya kan. Kalau anak-anak itu jangan suruh begadang. Iya, istirahat orang itu, kasih gizi yang pas. Anak tuh suruh di kamar udah main TikTok juga anak main timnas kita nih. Iya. Itu kan Amar joget itu joget TikTok tuh, yang selebrasi dia. Oh, selebrasi siapa? Itu joget Kakak. TikTok yang sekarang terbaru. Cuma si Gimana itu kan? Yang gini kan, dia ngelempar panah, habis gini, miring gini. Iya ada joget Oh, joget TikTok ya? Lagi viral memang. Makanya kan di repost Pipa itu. Di repost Selebrasi Pipa. si Iya, apa? Amar. Cuma kayaknya bapaknya kurang senang tuh. Bapaknya kakak. Bapaknya kakaknya Purwanto. Iya, bapaknya Striker timnas. Striker timnas dulu. Jadi Purwanto. bilangnya, "Mana Mas Pur? Kakak kemarin mainnya bagus kayak. Cuma joget-jogetnya itu ini kayak dia nengok di TikTok nih katanya kan. Saya sudah bilang sama dia bahwa ini memang terus terang saya batasi itu anak saya itu untuk bermain media sosial ya. Jadi setiap hari itu dia hanya boleh melihat media sosial itu 1 jam katanya. Sebelum pertandingan 24 jam itu harus bebas dari Media sosial. Dari karena handphone lah ya. ya karena kata dia kalau main bola itu yang dilihat itu bukan masa lalu tapi masa sekarang dan besoknya katanya. Ya hasilnya kan orang kan pasti akan membahas itu kan. Ya jadi jangan bahas kau bagus kemarin kau bagus kemarin, kau mencetak gol kemarin, itu nggak usah, dan tinggalkan itu, udah nggak ada lagi. Bagus juga si Purwanto. Oh iyalah, Dia kan mantan pemain juga. dia mau anaknya lebih hebat Iya, dari emang. dia kan. Ya setidaknya jadi bintang timnas kan. Dia kan kalau Dulu dia Pur, kan Pur kan di bawah bayang-bayangnya BP. BP dulu ya. BP sama Purwanto. Gendut Doni kan dulu kan. Zaman-zaman dulu. Zaman-zamannya itu satu angkatan Kurnia mereka. ada ya? Enggak, Kurnia dia di pernah bawah. dibawa sama si Dia di angkatannya BP Gendut Doni. masih Budi Sudarsono. Budi Sudarsono masih ada. Boas. Boas, nah itulah disitulah dia. Tapi dia yang pelapis-pelapisnya. Ya, Iya. dia di bawah bayang-bayang mereka kan. Ya, dia ingin anaknya lebih lebih sakit hati kali kan dibawa gitu kan. Gak pernah pakai baju tim, enggak. bagus, main dia, Pernah ya? main. Cuma dia Purwanto. tidak pernah jadi cukup lumayan juga sih capsnya. Caps sama golnya lumayan lah. Tapi kalau dibandingkan Bambang, Gendut Doni itu agak Inilah. tahu lah. Boas ya, Bambang Boas kan dulu Bambang kan. Boas. Bambang Boas yang utama. Gendut Doni pun cadangan mereka kan. Cadangan. Budi pun tarik-tarik tangannya itu ya kan. Budi agak main di ini. Itu Oke. sih. Oke. Mudah-mudahan lah ya. Peluangnya lah nih, apakah Berapa lolos apa enggak ini kira-kira nih. Kadang-kadang kita di PHP juga, bagus nih, ujung-ujungnya nggak lolos. Minimal ada awal-awal tuh nggak langsung putus asa lah kita nengok timnas Indonesia. Walaupun misalnya nggak lolos. Aku yakin lah ya. ada racikan nanti dari
Bima Sakti nih. Anda udah berburu Racikan nih. berdoa dulu Iya. nih. Doanya agak panjang Agak nih panjang. sekarang. Apalagi Kayak nomor urut kan udah keluar. Tinggal doanya ini. Iya. Tinggal doanya nih. Turun semua nanti. turun ya. Iya. Kayaknya tiga-tiganya datang ini. Datang kayaknya. Atau ada yang datang ke Irak enggak? Aku yakin Ke kira. Basra. Ke Basra orang itu. Berapa cuman Am? Skor? Skor kita tetap dukung Indonesia aja, 2-1 aja. 2-1. Sama 2-1. aku 1-0 Indonesia. Oke, semoga terrealisasi. Kita doakan bersama. Kita inginnya seperti itu ya. Sekarang nggak Mudah-mudahan usah ada kejutan buat nggak usah Indonesia hitung-hitungan di atas kertas lah. Kita ingin Nggak ada lagi Indonesia di atas menang. kertas. Ya, kita ingin Indonesia menang. Aku 1-0 lah. Buktinya ya Iran bisa ngalahkan Brazil, ya kan? Iya. Senegal mengantam Argentina. Dan ini kayaknya kekuatannya hampir sama sebenarnya di grup ini ya. Karena Indonesia seri sama Ekuador. Ekuador menang sama Maroko menang sama Panama. Indonesia seri sama Panama. Akhirnya kayaknya di grup ini empat-empatnya masih berpeluang lolos nih. Masih berpeluang lolos, setidaknya jadi peringkat 3 terbaik nih. Tapi kalau Indonesia menang, kayaknya Indonesia bisa jadi runner up atau malah juara ya. Juara lah sama Karena 4 ya kan. karena Ekuador akan melawan Panama kan. Panama Bisa-sama mati-matian juga. Panama Panama. nilainya baru 1, Ekuador nilainya 4. Ekuador sudah lolos kayaknya nih. Untuk Yang udah peringkat pasti 3. lolos tuh Ekuador. Ekuador dari peringkat 3 terbaik ya. Untuk Kalau runner up dia potensi belum tentu. main mata gitu nggak ada ya. Kayaknya nggak berani enggak lah. Kayaknya nggak berani. Siapa yang mau main mata nih coba? Ekuador kan jumpa Panama. Iya, ke Panama kalau dia main mata kan nilainya 1 cuma. Iya. 4 lah. Dia Panama ya Enggak, ini baru mainnya seri serentak kali nggak? ya. serentak. Serentak Panama kok mainnya. Panama punya 1 ya. Oh iya, dia harus menang juga Harus ya. menang. Kalau Kok seri ini kan nggak dia serentak bisa nih. dia. Nggak serentak? Karena nggak ada stadionnya kan. Kan stadionnya dipakai 1. Oh 1 ya, setiap grup 1 ya. Iya, 1. Nggak ada stadion cadangan kan. Cuma yang dipakai stadion kan cuma 4 nih. Cuma 4 Bang ya. Enggak Cuma kayaknya. 4. Cuma 4. Main di apa orang itu Bang? Di Solo. Oh, atau pindah kemana? Pindah ke Solo. Oh, pindah kemana? Maroko sama Panama Ekuador main di sana. Oh, Indonesia main di Solo? Enggak, Indonesia main di GB Oh, Surabaya. Tetap ya? Solo. Oke. Iya. Berarti serentak jam 7 ya. Nggak mungkin kayaknya Ekuador itu memberi kesempatan sama Panama untuk menang. Nah, hitung-hitungan gol nanti cuma. Benar. Iya. Nilainya kan artinya nilainya jadi sama kan? Nilainya jadi sama. Berbahaya. Atau Nggak serentak bisa jadi saling mengalahkan tiba-tiba Panama menang. Nah, kalau Panama menang, Indonesia menang, Maroko oh, semua rame. Baru rame tuh. Rame. saling mengalahkan semua. Yang penting Yang out Maroko kalau kayak gitu. Oh iya, outnya Maroko. Yang out Maroko kalau Indonesia menang. Indonesia kalau menang tak terkalahkan juga luar Tak biasa lah. terkalahkan, nomor lah. Tepuk tangan untuk Bima Sakti kan. Walaupun permainannya amburadul, nggak usah yang kita. penting nggak masuk ke usah fase kita- berikutnya. Yang penting Ya kan? masuk lah. Nggak usah Aman deh mikirin. kalau udah masuk 16 besar udah aman deh itu. Aman itu. Kalau tinggal kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa kan. Jumpa sama siapa ini siapa. Jumpa siapa udah terserah lah. Tapi Nanti harus lah itu. dilihat juga Bang perhitungannya, maksudnya nanti kayak jongkek apa itu 3 terbaik Enggak. ada rupanya. Ya, Ini ada. Piala dunia nih bukan AFF. Kalau AFF iyalah. yang soalnya tahu lah apa kita ya kan. Kalau AFF agak lain-lain Lain memang ya. apanya. Agak lain memang ya. Lain dari Agak FIFA dia lain. bisa. Suka-sukanya aja buat apa kan? Buat rulesnya ya. Buat rule. Makanya kita nggak bisa jadikan patokan sih sebenarnya kalau AFF itu. Oke lah, semoga berhasil Indonesia ya di Piala Dunia 17 ini. Semua masyarakat Indonesia kita doakan Kita agar doakan. Indonesia mendapatkan hasil yang terbaik, Ya, menang gitu. tenang. Dan ada satu lagi, di hari yang sama Di hari yang sama jam yang berbeda 2 jam. Setelah habis itu Kalau langsung main. Setelah habis main langsung. Iya, ya? kita tinggal timnas di lah. Timnas D, kita tinggal pindah channel aja. Tinggal Pindah dari channel. dari dulu nomor 1 pindah ke nomor 7 ya. apanya? Channel TV-nya. Beda-beda, Pak. Beda-beda. Dulu kan kau bilang dulu. Dulu TPRI nomor 1. Enggak lah. Ini sih kan nomor 1. Pikir dari nomor urut 1 ke Oh, nomor enggak ya. Dari nomor Nomor urut kan udah ganti nih Iya. sekarang 1 2 3 nih. ini dari 3 ke 2. Si anak-anak itu siapa itu? Oke. Nah, itu. Iran lawan Indonesia. Tapi dari apanya kok kayak dia yang ini dia setelan yang enggak, presiden? Bang? Kok kayak dia yang presiden ya? Hah?
kayak dia yang presiden. Enggak, mau nengok fotonya. Enggak. Biasa kan kalau di pasangan nomor urut 1 yang capresnya di sebelah sini, ya kan? Cawapresnya sebelah sini. Nomor urut 3 juga gitu. Capresnya di sebelah kanan. Cawapresnya sebelah kiri. Ini? Ya kan? Ini cawapresnya yang sebelah kanan. Loh, Capresnya sebelah kiri. nanti nengok itu balik, Bang. Enggak. Mirror gitu. Iya. Dari kaca nggak? Memang gitu. Memang Foto aslinya udah aku lihat. Duh, memang sebelah kanan ya. Agak Memang agak lain. lain ya, agak betul. lain ya. Yang sebijinya agak lain. Tapi sungkem juga ada sama Sungkem, cuma gini aja tengok. Iya. Kak digini kata-kata ya. Iya, oh ya kau anak Jokowi kata. Siapa yang nggak mungkin? Siapa kayak? Oh ya kau Mungkin yang itu nenek ya bilang, katanya. siapa Dia kan ya? nggak tahu. Nenek Lupa, kan udah pikun maklum ya. lah kan. Siapa ya? Dia senyum udahlah. Udah. Penting senyum lah. Tapi macam digital, Bang ya. Nggak tahu. Nomor 1 Satu, dua, tiga. wakil nomor 1 partai. Nomor 2 si bos tuh. Kakek, ya kan? Nomor 3 Bang Agus. Partai kan nomor itu. Iya, Iya. sama ya. Ada. Hebat memang. Hebat memang. Mantap. Apa yang nggak bisa di setel Indonesia? Irak Indonesia bisa di setel nggak nih, Bang? Nggak Menurut bisa, Abang? nggak bisa. Pipa ini. Pipa ya. Hasil nggak bisa kalau pipa, tapi mungkin untuk kebijakan mungkin bisa. Tapi ini kan bukan kebijakan. Ini nggak ada pakai parnya ya? Kalau Pakai lah. lawannya. Enggak ya? Kualifikasi Piala Dunia. Pakai. Nggak tergantung Irak atau Tergantung Ya, Iraknya. tergantung rumah ya. Iraknya Tergantung aman. rumah. Yang pastinya kalau di Vietnam nggak ada. Vietnam kayaknya udah ada parnya bang, liganya udah ada parnya. Oh, liganya udah ada depannya? Dipakai liganya nggak di itu? Vietnam. Katanya gitu, udah disiapkan VAR. Oh, Kalau cocok. di Vietnam. Cocok. Mantap. Kalau main di Vietnam harus pakai PAR kita. Kalau nggak di Kalau di Kungfu Filipina orang kayaknya itu nggak ya. ada. Dia par offset aja, Bang. Kalau per tangan nggak masuk dia. Nggak masuk. Dia offset. CCTV aja itu dia. CCTV ya itu. CCTV. Hitam putih, Bang. pixel, ada pixelnya. Indonesia Irak. Nah, ini seru nih. Ini harus gas dari awal juga nih kita, Bang, kan? Irak tidak pernah menang dalam 5 pertandingan terakhir Di internasional. di internasional. Resmi. Resmi. Persahabatan. Ya. Terakhir kalah dia Menang lawan dalam Qatar ya. menang dalam 2 kali 45 ya. Hmm. Karena di Piala Gulf malam, Piala Teluk itu dia di semifinal itu menang adu penalti lawan Oman ya atau lawan apa ya? Filipina. Oman apa Jordania gitu. Semifinal. Pokoknya 5 pertandingan terakhir lah kita urut ya. Nah, itu dia tidak menang dalam 2 kali 45, main 0-0 atau 1-1, kemudian di semifinalnya itu dia menang adu penalti. Di final kalah. Final kalah. Di final kalah. 0-0 juga. Gitu. Nah, kalah dia lawan Kolombia, kemudian dia juga kalah lawan Lawan Qatar dia kalau nggak salah kalah juga kan, Bang? lawan Qatar kalah. Ada satu lagi dia lawan tim Eropa dia Persahabatan Pipa Messi dia kalah juga. Nah, dia tidak pernah menang. Berbanding terbalik Balik sama dengan Indonesia Indonesia, yang menang terus. Turkmenistan, Brunei 2 kali, Curaçao dan seri lawan Palestina. Palestina seri. Indonesia tidak pernah kalah. Burundi pun menang ya. Burundi pun menang untuk tarik dari jauh. Indonesia menang. Nah, pelatih timnas Irak ini secara verbal dia ngomong, ada kesan kita tangkap bahwa dia agak mengkhawatirkan Indonesia. Ya. Agak mengkhawatirkan Indonesia. Awal-awal dia sepele. Ya. Awal dia Biasa. sepele, tapi ketika sudah melihat Indonesia melawan Turkmenistan, kemudian melihat Pemain-pemain. lawan Brunei Darussalam, wah ini agak lain nih kayaknya. Awal-awalnya dibilangin, wah ini tuh pemanasan kita aja di Iya, Piala Asia. Piala Asia. Tengok lagi pemain-pemainnya sekarang main di mana? Nah, lihat pemainnya seperti ini, wow. Wah. Ini mereka harus apa ya? Irak itu harus mengambil pertandingan ini. Harus Iraknya ya. Irak harus menang di pertandingan ini karena di pertandingan kedua nanti di Jakarta Juni Juni ya. Itu kemungkinan Indonesia sudah lebih kuat dari sekarang. Nah, Karena tiga pemain naturalisasi baru kemungkinan bisa masuk kan? Iya. Ada siapa tuh? Ada Justin Hafner, ada Jay Ises sama Ises. Nathan Chow itu sudah bisa masuk gitu. Jangan-jangan malah ada tambahan 2 yang kata dijanjikan Erick Thohir kan? Dijanjikan Striker sama Erick Thohir gelandang katanya. 2 dan juga sudah dikonfirmasi sama
Arya Sinulinga, ada tambah 2 lagi. Nah, kalau di Juni atau Juni ya kayaknya Irak main Juni di Jakarta 2024 ya. 2024. Nah, itu kemungkinan kan bisa Bisa tempat juga masuk yang 2 orang lagi kan. Nah, siapa yang 2 orang ini? Jangan-jangan Kevin Dix salah satunya. Jangan-jangan. Bisa Kalau jadi. udah Kevin Dix di situ apa enggak? Usianya antara 23 sampai 27. 27 ya. katanya. Ada. Jadi Udah ini matang, ini kan? bukan pemain muda lagi kayak Justin kan masih 20 tahun kan. Ini usianya sudah matang dan dia sudah matang di Eropa. Tapi bukan Raja Nenggolan ya. Bukan. Soalnya datang dia kemarin. Aku tuh Afkir udah, tapi dia duta Duta, ya. untuk BA-nya dia. untuk ini tim ini. Nah, kalau Kevin Dix kita berandai-andai lah itu orang Tapi itu. Kevin Dix kan back, Bang. Dia orang itu kan butuh striker apa kan? Tengah striker. kan? Strikernya iya, strikernya Striker itu dan kalau gelandang. enggak ada nama Ratmar Orot Mangun, Tom Hoy kayaknya ada Tom Haye Tom atau Milian Manhoef, Itu yang main di mana William Manhoef? Vitesse Arnhem, Belanda. Belanda semua kayaknya ya. Semuanya Belanda ini, tapi apakah sekarang kan lagi bersinar sekali nih Milian Manhoef ini. Jangan-jangan diambil timnas Belanda, nggak tahu kita. Kalau udah diambil timnas Belanda sama kayak Tijani Rijers itu ya yang di AC Milan ya udah selesai lah kita. Selesai. Siapa duluan-duluanan ini kan. Tapi Orot Mangun kayaknya nggak akan diambil tuh. Karena dia ya dari sisi kualitas jauh lah agak masih bagusan Manhoef. Nah, Milian Manhoef, tapi kita nggak tahu siapa. Itu jangan-jangan kejutan entah dari mana diambil. Itu kan bisa aja kan. Tahu tiba-tiba Tijani berubah pikiran. Oh, udah empat capsnya mana bisa lagi. Udah 4 capsnya untuk timnas Belanda. Belanda mana bisa lagi, Pak. Bisa diambil. Dinaturalisasi kan bisa-bisa aja. Nggak nih. bisa. Boleh, karena udah apa dia udah Bisa jadi timnas orang senior. negaranya tapi nggak bisa mewakili Nggak bisa main lagi dia. Nggak Dia bisa sudah lagi. ya, dia udah Diego Costa gitu kemarin. Diego Costa kan belum ada capsnya untuk timnas Junior dia. Spanyol. Brazil. Timnas Brazil. Junior. Dia masih dipanggil. ada. Jadi kasusnya gini kalau Costa, dia dipanggil untuk timnas Brazil, dia ada di bench tapi dia nggak main. Belum masuk caps. Jadi nggak ada capsnya, belum ada capsnya. 2 kali dia dipanggil, dua-duanya nggak main, nggak ada capsnya untuk timnas Brazil. Tijani dipanggil, main, dua-dua main walaupun pula saya ya. cadangan. Akhirnya adalah capsnya nggak bisa lagi diambil kalau dia. Thiago Motta, siapa tuh yang main di Italia itu? Heeh. Motta ya kan? Mota, itu jadi timnas Italia kan. Dia sempat dipanggil Brazil, cuma nggak ada capsnya, Nggak belum pernah main. caps. Akhirnya itu. Ya, makanya Irak ini kesempatan kita ngambil nih. Kalau nanti mereka lebih lengkap main di Jakarta, bahaya kita. Kemungkinan bisa kalah kita nanti main di Jakarta kan itu. Jadi Irak pun katanya satu pemain mahalnya nggak main. iya si Cedera. Zidane. Pigul siapa nama-nama? Iya, siapa namanya? Zidane Iqbal. Zidane Iqbal. Iqbal memang nggak main dia, cedera. Ini ada satu Cedera. lagi yang Ada mahal satu lagi. Nggak main umur juga. 20 tahun dia. Nah, makanya inilah kesempatan kita nih katanya di sini katanya. Jangan sampai kita kalah pulanya di sini katanya kan. Gawat kalau Indonesia bisa ambil ini laga ini menang. Waduh. Ini lolos. rusak mental Kalau Irak. menurutku lolos nih. Lolos lah. Lolos. Kalau Lawan ini kalau kita menang di kandang Irak, waduh. Minimal runner up lah ya kan. Kalau pun hitung-hitungannya gitu. bisa juara grup. Juara Juara grup. Kalau dia kalau bisa diambil menang ya. Tapi kalau seri ya apalah. masih. Setidaknya jangan kalah dulu. Jangan kalah. Ambil poin lah dulu. Ambil Karena poin. penonton di stadionnya udah full, sold out semua nah, Udah di Irak? Di Irak. Yang nonton orang Irak orang Indonesia. Nanti orang Indonesia yang nonton, banyak Jangan. TKI nya kan. Nggak banyak kali Irak sana. Kali kan. di Irak. Kalau di Malaysia tadi Masih ya. iya. Tapi Indonesia dimanapun nyebarnya itu rame. Ya. Irak. Irak. Ya inilah apa namanya. Setidaknya jangan kalah kalau menurutku. Ambil poin lah dari sini. Kalau dari apa bang pemain gimana bang? Lengkap kita full team. Full team. Ini Full full team. team. Enggak. Tapi kan ada cedera. Marcelino sama Jenner Ivan aja. Jenner nggak main. Ivan Jenner nggak Marcelino bisa sama main ya. Ivan Jenner. Dua-duanya nggak bisa main. Nah, jadi tapi sebelum jauh ini Irak sekarang kayaknya pelatihnya itu sudah lebih agak lebih khawatir sama Indonesia. Jadi dia bilang Gara-gara udah dikasih peringatan juga mungkin bang sama federasinya. iya, dia akhirnya bilang terakhir bahwa peringkat Indonesia itu tidak menentukan Tidak kualitas. menjamin, iya. Indonesia itu peringkat 145, cuma dari
kualitas angka. permainannya sekarang itu cuman angka kelihatannya. Kenapa cuman angka? Karena rupanya Indonesia sudah pernah kena ban ya lama katanya. 2 tahun kena ban ya, pantaslah turun di bawah. Tapi secara kualitas mereka bagus kan. Nah, akhirnya mereka dia mengakui itu setelah sebelumnya menganggap remeh ya. Pas menganggap remeh dia. Sampai federasinya takut. Kalau ini kita fokus ke Piala Dunia nih. Jadi dianggapnya pemanasan aja lawan Indonesia untuk Piala Asia. Nah, sama kayak balik lagi tadi kayak Bambang Bima Sakti. Pemanasan katanya kan. Apa? Ajang cari pengalaman katanya. Enggak ada pengalaman kalau ada kompetisi. Kalau aman lah Bang ya. Kalau berarti cuman minus si Minus Iparjener sama Marcelino ya. Sama Marcelino. Ini juga Yakub Sayuri. Yakub Sayuri. Cedera. Apa? Kawin. Oh ya kawin dia. Kawin rupanya. Kenapa gak kesana sekali bulan madu aja Yakub? Tapi enggak lah ya. Ngilangi apa? Mungkin tengok jadwal nggak tahu dia jadwal-jadwalnya ditengok kali kan. Atau mungkin jadwal dia di sana tanggal cantik dia kali. Mungkin kan? ada apa tertentu pertimbangan tertentu mengambil momen-momennya. Ya. Tapi pertanyaannya itu diganti nggak Apanya? posisinya Yakob? Enggak 25 pemain itu aja kayaknya Bang. Enggak tambah, ya. enggak tambah. Cuman dia aja yang nggak dibawa ya. Cukup lah kayaknya. Cukup lah. 25 pemain. Oke. Si Lenop. Elkan Bagot udah sehat lah ya. Udah sehat. Nah, udah sehat kali ya. Si Sandy Walsh lagi. yang berdarah-darah kakinya udah main semalam. Bagus. 93 menit dia main lawan pas main di klubnya ya, lawan menang klubnya di Liga Belgia menang dan dia main selama 93 menit. Bagus jahitannya berarti apanya? Bagus. Benangnya bagus itu, Mak. Benang. Sama jet pinggirnya bagus lah. Rapi dan cepat kering dah. Coba gitu. Koyak sikit-sikit cepatnya tuh. Seminggu sembuh. Tergantung juga. Kalau di sini bisa lah. Kalau sih kira ada jadi main becek bisa kan. Ada kan aman dia. Formasi Bang. Biasanya Sintayong 3-4. Biasanya Sintayong kan ada 4-4-3, ada 4-4-2 kan. Tapi kayaknya untuk kali ini dia, kalau menurutku dia akan sedikit lebih memperkuat lini belakang, membuatnya lebih solid ya. Jadi akan ada ditempatkan 2 gelandang bertahan. Itu seperti lawan Turkmenistan kalau nggak salah aku ya. Turkmenistan ketika Sandy Walsh itu ditarik ke tengah. Tarik ke tengah. Nah, tarik ke tengah menjadi gelandang bertahan bersama Marklock ya. Itu kayaknya aku akan seperti itu mengambil pertandingan ketika melawan Turkmenistan itu. Jadi di belakang kayaknya Nadio atau Eri. Kayaknya Nadio. Udah gini Nadio turunkan. Nadio. Jadi di belakang itu akan ada 3 pemain ya. 3 pemain itu Rizky Ridho, kemudian Elkan Bagot dan Jordi Amat. Jordi Amat ya. Ya, kayaknya ini pilihan terbaik untuk Indonesia. 3 pemain tinggi, mungkin untuk menghalau. Ada pemain Iran tuh strikernya siapa ya? Aiman Hussein. Aiman Hussein itu tingginya lumayan tinggi, itu 188. Nggak sampai 190 ya? Nggak sampai 190, 188. Itu kayaknya bisa diimbangi tuh sama ada Bagot, ada Jordi 183, 185 ya, nggak terlalu jauh bedanya. Bagot lebih tinggi 194, nah jadi kayaknya tidak terlalu masalah untuk Indonesia ya. Kalau untuk bola-bola atas ya. Crossing atas ya. Iya, kayaknya 3 pemain akan di sana tuh Bagot, Rizky sama Jordi Amat. Nah kemudian di tengah kayak aku menurutku akan ada 2 gelandang bertahan untuk menguatkan lini belakang. Sen Patinama tetap di kiri ya. Sen Patinama. Jadi di tengah itu Marklock sama si siapa tuh? Sandy Walsh. Marklock sama Sandy Walsh, kemudian di kanan Asnawi, di kiri Sen Patinama. Kemudian di tengah mereka itu penghubung antara lini belakang lini tengah ke depan itu kayaknya kalau aku nggak tahu, mungkin Ilham, aku pilih Ricky Kambuaya. Ilham siapa? Ya Ricky, karena Ricky punya kemampuan bertahan juga ya. Kan. Jadi kalaupun dia bisa tambah tarik ke belakang,
lebih kuat lagi solid pertahanan Indonesia gitu. Tapi kalau menurut aku Ricky Kambuaya dipakai babak kedua kayaknya. Babak kedua. Untuk merubah ya kan. Merubah Jadi dari biar gedor. mungkin nggak dikeluarkan semuanya sama Sintayong, disimpanlah mungkin Ricky Kambuaya di babak kedua gitu. Jadi siapa di posisi Ricky? Siapa kira-kira? Mungkin bisa jadi masuk si Hoki Caraka, bisa jadi ke situ, tarik ke sana. Oke. Atau ngambil atau ini strikernya bisa jadi Hoki di depan atau dua, Dimas Derajat ini ya. Bisa jadi dua. Iya, strikernya kayak empat kemarin dua kan. kan. 3-4-1-2 kayaknya kan. Jadi di depan tuh Hoki Caraka dan Dimas Derajat mungkin. Nah di tengahnya ini siapa nih kira-kira? Ya apakah Rafael Struijk? Nah, bisa jadi Rafael Struijk cocok second striker di bawah. Iya, Di bawah belakangnya. second checker ya. Rafael Struijk ya. Oke. Udah cukup bagus lah formasi dengan Formasi Ya, kayak gitu sudah ya. oke. Main-main Formasinya ini oke. di cadangan kita masih ada mungkin Oh banyak ada. ada Ramadan Sananta, Ada Sandi, ada Egy, ada Sadil atau mungkin Ramdhani. bisa jadi Sadil Ramdhani juga. Sadil di Bisa tengah itu. Sadil. Jadi Yang Sadil mau- itu kan dia biasanya bergerak dari sayap. dari kanan ke kiri Iya, kan dari gitu. sayap. Kalau dari tengah dia agak-agak apa memang. Sadil itu untuk 4-3-3 dia cocok. 4-3-3. Kalau 4-4-1-2 kayaknya nggak masuk dia Sadil ini. Lebih ke bertahan kayaknya. Ya lebih bisa lebih masuk lagi si Egy kalau misalnya di tengah itu. Masih bisa ke kiri kanan. Nah. Ini ya. Asal jangan calus saja. Iya. Ini kan calus sekali sekarang. Iya, ya. soalnya Egy badannya kalah jauh sama Iya. Irak. Kalah Gitu. sama apa. Jadi kalau sisi postur yang bisa main laga itu kalau kita bilang itu Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Tapi kalau kita memang mau pergerakan eksplosif itu Bisa mungkin masuk Rafael Rafael Struijk Struijk. atau Egy. Cuma Rafael kan badannya tidak terlalu berisi juga, tidak terlalu kuat ya kan. Tapi secara kecepatan dia sangat cepat, ya kan. Dan tidak terlalu banyak kicik sana kicik kiri kanan juga. Berbeda sama Egy kan. Egy bisa Egy balik bisa badan, cari kilat, liku-liku. Kalau dia kan nggak, ya kan. Sorong. Main one to aja. One two dan cepat dia. Ya kita lihat bagaimana Sintayong, tapi kayaknya kemungkinan seperti ini tidak bisa juga kita bilang kalau Sintayong ya Sintayong tak tergambar. Entah main nanti Tahel kan bagus pula suruh striker kan mah untuk bola-bola di atas main kan. 5-4-1 dia 4-5-1 kita nggak tahu kan. Ya, apa mungkin dia main bertahan tergantung Iya, pertama 4-5-1. kayaknya. 4-5-1. Irak itu main 4-5-1 loh rata-rata. 4-5-1 ya. Di tengah dia ya. Rata-rata 4-5-1 banyak di tengah dia. Dan dia bisa sama juga kayak Indonesia, dia bisa 4 Indonesia bisa 4-3-3 sih. 4-2-3-1. Satu aja di depan. Indonesia itu bisa variasinya bisa jadi 4-3-3 memang. Ya kalau dengan materi pemain sekarang banyak sebenarnya formasi pola-pola yang bisa dibuat. 4-3-3 ketika menyerang mungkin iya bisa jadi 4-3-3. Iya. Berapa skor Ram? Itu aja ada 1 jam nih kita. Oh iya, skor Indonesia aja lah. Ya Indonesia lah 2-0. Irak formasinya kita apa aja lah, kita catatkan aja nanti kita kasih sama ini ya. Nah, karena Bang Agus berapa nih skor? aku 2-1 Indonesia. 2-1 ya. Muhammad Seri Menang ini kalau menurutku. Aku feelingku menang. Aku feeling menang. menang ya. Pokoknya Tapi aku ini nonton Irak- Indonesia ini udah macam mau nonton Jerman, nonton Brazil gitulah. Karena ada pemain-pemain baru kayaknya yang jarang kok tonton di sini ya. Iya, Dan enggak. Indonesia ada. Maksudnya udah enak lah gitu. secara dilihat. secara mental itu gini kalau katanya Sintayong ya, tim Indonesia. Kelemahan Indonesia tim yang lalu-lalu apa? Kata dia. Satu, kalau dari sisi skill nggak ada katanya. Skill Indonesia bagus-bagus, pemainnya bagus-bagus. Isi pemain. Yang pertama adalah stamina, satu. Inilah diselesaikannya duluan ya kan. Stamina pemain-pemain lokal, ya kan. Yang kedua, mental pemain. Jadi pemain Indonesia dulu sering ketika masuk lapangan sudah merasa kalah duluan. Kalah duluan. Nah, gitu. Ketika melawan Vietnam misalnya, itu beberapa ada pernah kita dapatin itu di satu podcast itu, pemain tim nasional era yang dulu, dia bilang ketika melawan Vietnam, mereka sudah merasa keder duluan. Bukan keder merasa takut kalah, enggak, tapi ini akan jadi pertandingan yang ketat, bisa jadi berantem dan sebagainya hingga akhirnya konsentrasinya hilang. Buyar. Gitu. Nah, masuknya pemain-pemain
abroad, pemain-pemain keturunan Indonesia, para Indo ini, para Indo, Hindia, Belanda ini, ketika masuk itu menimbulkan kepercayaan diri yang besar, ya kan? Mereka kan nggak pernah merasa takut kalau melawan Vietnam, melawan Malaysia. Siapa ini katanya kan? Nah, apalagi mungkin nanti ketika Kevin Dix masuk, misalnya dia masuk kan, dia sudah sekarang aja kan dia Copenhagen itu satu grup sama Galatasaray, sama MU, sama Bayern Munchen. Artinya dia head to head langsung sama Icardi, sama Holjun, sama Rashford, sama Harry Kane, sama siapa namanya itu yang orang Jerman? Resen. Dia head to head sama itu sekarang di Liga Champions. Apalah artinya kalau dia ngelawan striker Vietnam misalnya kan? Siapa itu? Jangan-jangan striker Vietnamnya yang merasa rendah diri sekarang kan? Kevin Dix Pak, semalam baru ku tonton. Kalau ku nonton TV semalam baru ku tonton nih kawan yang lawan Harry Kane nggak lewat katanya. Cuman aku katanya kan gitu kan. Udah jiper duluan dia. Nah, makanya sekarang posisinya jadi terbalik. Itulah yang menjadi keuntungan bagi Indonesia kan. Sekarang pelatih Irak pun udah jiper. Bisa ada Sandy Walsh nih. Umpan silangnya ngeri nih kemarin kan. Semalam baru main nih di Liga Belgia kan gitu kan. Ya kan Bagot nih baru gol kan nih di Piala Kerbo katanya. Piala Kerbo. Kalah saya kan. Udah kalah apa pula? Udah kalah ya? Udah gugur orang tuh. Tapi dia nyetak gol. 3-1 dia yang nyetak gol. Nah, itu akhirnya jadi kepercayaan diri Indonesia sangat besar sekarang. Ya, semoga menang lah. Aku 2-1 nih. Ya, feeling bisa lah ini kayaknya. Setidak-tidaknya seri lah. Setidak-tidaknya seri lah. Atau 3-1 bisa. Kalau kalah dengan kekuatan kayak gini kayaknya sayang kali kita kalah. Sayang. Tapi Irak kuat juga kok. Berapa dunia? 67 ya? 68 berarti nggak pernah juara Asia nih di negara kita juara di luar. Makanya sekarang mungkin baru pertama kalinya kita merasakan ini ketika ngelawan tim peringkat teratas, kita masih merasa yakin untuk bisa menang. Kalau dulu Nira udahlah berapa skor ya? Penting jangan di atas 5 kalah kan. Nggak usah tonton lah ya. Sekarang dengan ini mungkin perbaikan yang dilakukan ya, progresnya ini. Kita memang belum juara, belum mengangkat piala. Ngangkat piala tuh boleh lah, beli aja di Kampung Kling bisa banyak piala kan. Nah, tinggal tempah aja. Tempah. Tapi progres permainannya itu sekarang sudah lebih bagus dan cara pandang orang ke Indonesia itu sudah beda. Iya, kalau dulu Indonesia dipandang sebelah mata aja kan. Ya, sekarang kita sendiri di sini aja merasa ini lawan Irak loh, peringkat 67 dan kita masih merasa yakin bisa menang. Itu dia impact-nya ke masyarakat juga kan. Iya. Kita nih kita masih yakin juga. Gitu. Apa besok kalau ngelawan Filipina? Filipina kan di atas kita kan. Iya. Secara peringkat di atas kita. Tapi 100% kurasa seluruh masyarakat Indonesia yakin bahwa itu akan menang. Iya. Sekalipun mainnya di Filipina. Ya kan? Menang ini katanya kan. Nah, itu baru pertama kali terjadi. Kalau dulu selisih berapa kalau dulu Iya. Selisih berapa? Bukan skor kita tanya selisih berapa kita. Perbedaannya itu ketika misalnya inilah ya. Itu kan tadi dari cara pandang kita, tapi dari permainan di lapangan. Tengok ketika melawan Brunei. Itu betapa kita melihat bahwa kualitas Indonesia itu sudah sangat jauh dari Brunei. Jauh sekali loh. Benar. Tapi bandingkan sama dulu Indonesia main sama Brunei memang menang. Jarang kalah ya. Kalah pun kadang Brunei-nya memang kualitasnya pun pernah kalah 3-0 Indonesia kan di level muda. Tapi ketika main semalam di Piala Dunia itu terasa betul itu kualitas Indonesia sangat di atas Brunei kan. Mungkin Brunei bilang ini udah level Eropa nih, mungkin gitu deh. Nggak pernah dapat bola loh Brunei itu main. Tak mainnya kan. Ya sudahlah. Udah mau main, sabar kita nih kan. Nanti diingatin lagi dia terus ini. Diingatin lagi nanti main tuh cakap aja kalian kan nanti. Ya. Oke lah untuk semua Tribuners kita sama-sama berdoa agar Indonesia diberikan yang terbaik. Ya. Di U17 kita supaya bisa lolos ke fase 16 besar. Dan yang untuk senior semoga tim Indonesia ya setidaknya bisa mencuri poin kita di kandang Irak. Oke. Agar lebih memuluskan kita untuk ke depan. Dan yang terpenting hari Kamis ini jadi hari buat Indonesia senang lah gitu. Iya. Dua-dua menang gitu. Ya. Hari Kamis. Timnas Day. Oke.
Sampai Ya. jumpa nanti. Sampai jumpa di Senin lah, Senin. Dengan hasil-hasil yang terbaru. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia.